Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4653 sampai bab 4655. Semua orang memandang Guru Luan, tidak mengerti apa maksud Guru Luan dengan perkataannya. Pada saat ini, saya melihat Tuan Luan langsung memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, lalu mengambil labu hitam dari lengan bajunya. Labu ini berwarna hitam, ada beberapa ukiran rune di atasnya. Terlihat sangat halus, namun memberi kesan suram. Saat Tuan Luan mendapatkan labu itu, dia langsung membuka labu itu dan berteriak ke arah Chen Ping. "Enak, biarkan kau merasakan kekuatan labu penelan surgaku." Setelah berkata demikian, kekuatan hisap yang tak tertandingi meletus dari dalam labu itu. Chen Ping bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya merasakan ruang di sekelilingnya seperti terpenjara dalam sekejap, dan tubuhnya kehilangan kendali sejenak. Chen Ping melihat di sekelilingnya, seluruh ruang dan waktu seakan berhenti. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia sepertinya tidak dapat melarikan diri. Lalu dia merasakan kegelapan di depan matanya dan langsung terhisap ke dalam labu itu oleh daya hisap yang besar. Chen Ping, Chen Ping. Melihat kejadian itu, adik bungsu berteriak kaget. Bagaimana bisa? Mungkinkah Tuan Chen tersedot ke dalam labu itu? Siong Broat berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Bahkan Qian Yu dan kakak dari adik bungsu pun menatap tak percaya ke arah Guru Luan. Mata mereka menatap mematikan ke arah labu di tangannya. Labu sekecil itu langsung menaklukkan Chen Ping, seorang pria sombong dan berkuasa. Ini juga terlalu keterlaluan. Tuan Luan, ini, bahkan Qiu Tu pun sangat terkejut. Guru Luan sangat puas dengan ekspresi orang banyak, jadi dia dengan bangga menyegel labu itu. Baru saja dia mengikuti Chen Ping untuk melakukan berbagai teknik, tetapi itu hanya untuk membingungkan Chen Ping, sehingga Chen Ping akan berpikir bahwa seni formasinya sendiri tidak kuat, sehingga Chen Ping akan mengendurkan kewaspadaannya. Kalau begitu, labu yang berharga ini akan bisa berfungsi. Dengan cara ini Chen Ping tidak dapat menghindarinya, tetapi tetap patuh ditundukkan oleh dirinya sendiri. Dan semakin agresif Chen Ping bertindak, semakin ia akhirnya dapat mencerminkan keunggulannya sendiri. Itu hanyalah pikiran sempit Guru Luan. Tuan Qiu, labu penelan surga ini diciptakan oleh guruku dengan mengumpulkan puluhan master formasi. Jangan menganggap labu ini kecil, tapi labu ini berisi ratusan seni formasi dan juga berisi formasi ruang dan waktu yang paling misterius. Jika Chen Ping itu terhisap ke dalam labu ini, bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Aku akan membuatnya menderita rasa sakit dari bilah angin yang melahap tubuhnya di dalam. Saat itu dia akan patuh memohon belas kasihan dan memohon padaku untuk melepaskannya. Guru Luan dengan bangga mengikuti Qiu Tu saat ia memperkenalkan labu miliknya. Qiu Tu mendengarkan itu dan menatap labu itu dengan tidak percaya dan bertanya, Tuan Luan, apakah labu ini benar-benar dapat menelan langit dan bumi?" "Itu tentu saja, tetapi juga hanya dapat menelan 100 kaki langit dan bumi. Dia dapat melakukan ini dalam jarak 100 kaki, waktu berhenti,
Konversi ruang. Guru Luan berkata dengan bangga, "Banteng, terlalu banteng, cukup banteng saja yang ke atas. Aku benar-benar tidak menyangka Tuan Luan memiliki harta karun seperti itu. Kedepannya, keluarga Kiu kita harus bergantung pada Tuan Luan." Kiu Tintu saat ini berkata kepada Guru Luan, itu penuh hormat. Bagus sekali, kata Guru Luan sambil tersenyum tipis. Kiu Tu menatap Qian Yu dan kakak laki-laki dari adik bungsu, lalu berkata, aku akan segera mengirim seseorang ke sana, dan kalian lanjutkan menambang batu roh abadi. Chen Ping sudah ditangkap. Ketiga orang ini tidak berguna, bunuh saja mereka. Kiu Tu ingin membunuh dua saudara kandung, adik termuda dan Siong Kuang. Ketika kakak laki-laki dari adik bungsu mendengar ini, dia tampak sedikit gugup dan melangkah maju dan berkata, Tuan Kiu, Anda bisa menyerahkan ketiga orang ini kepada saya untuk diurus. Saya akan memastikan untuk menyingkirkan mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kiu Tu melirik kakak laki-laki dari adik bungsu, mengangguk dan berkata, baiklah, tapi jangan suka main perempuan. Di depan kepentingan, apa itu saudara? Kalau aku tahu kamu berani melepaskan mereka, aku akan mencabik-cabikmu. Duk Kiu, jangan khawatir. Karena aku telah memilih untuk melayanimu, aku tidak akan pernah berpikir dua kali. Kata kakak laki-laki si bungsu sambil menjilat. Kiu Tu melambaikan tangannya dengan puas dan membiarkan saudara misi menekan Xiong Gao dan mereka bertiga untuk pergi. Pada saat ini, Chen Ping tersedot ke dalam labu yang berharga itu, dikelilingi oleh kekosongan ruang yang gelap. Tetap di sini, Chen Ping sama sekali tidak takut, tetapi membuka mata gelap surgawi untuk melihat sekeliling, sedikit penasaran, ini benar-benar labu harta karun. Omong kosong, ini adalah labu biasa, lalu gunakan formasi ukiran, ke dalam wujud saat ini bukanlah labu harta karun, apalagi harta karun spiritual. Si idiot itu juga bilang apa ini yang menelan labu langit, benar-benar bisa meledak, ini kalau menelan labu langit, aku yang menelan binatang langit itu apa? Raja Iblis Awan Merah mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang. Jelas saja orang ini tidak ingin siapapun meminjam dua kata menelan surga, hanya binatang menelan surga miliknya yang layak menyandang dua kata menelan surga. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Tentu saja aku tahu bahwa labu ini dipadatkan menggunakan formasi ditambah asal-usul ruang dan waktu. Kalau tidak, aku tidak mungkin tersedot olehnya. Hanya asal-usul spasial di dalam labu miliknya tidak layak disebutkan sama sekali. Ahli formasi yang mengukir formasi itu juga sangat biasa-biasa saja. Jika benar-benar mengubah labu di dalam ini menjadi dunia pesta, saya masih menghormati sebagian orang, karena untuk saat ini kekosongan dan kekacauan ini hanya dapat menakuti anak-anak kecil. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Kultivator sejati dengan penguasaan terampil atas hakikat waktu dan ruang mampu membuka satu sisi dunia. Sehelai rumput, sebatang pohon, segunung gunung, sebongkah batu, semuanya dapat membuka satu sisi dunia darinya, dan perihal seberapa besar dunia yang akan dibuka, itu bergantung kepada kekuatan sang penggarap. Tidak seperti ini, ruang yang kacau, tidak ada dunia sama sekali. Cara seperti itu, bagi para kultivator yang belum memahami asal-usul ruang dan waktu, masih cukup berguna. Akan tetapi, menghadapi Chen Ping, seorang kultivator yang menguasai seni garis dewa, dan juga memahami asal-usul waktu,
Tipu daya kekanak-kanakan semacam ini sama sekali tidak bisa menjebaknya. Meskipun labu kecil ini telah ditulisi dengan 100 formasi mantra, semuanya tidak terlalu kuat dan Chen Ping dapat menghancurkannya dengan tangannya. Sikat, sikat, sikat. Tiba-tiba, kekosongan di sekelilingnya bergetar, dan Chen Ping melihat bilah angin yang kuat melesat ke arahnya dari segala arah. Ternyata ada juga formasi angin yang tertulis di sini. Chen Ping mengernyit sekilas, lalu mengaktifkan tubuh emas tak terpecahkannya untuk menerima keras bilah-bilah angin tersebut. Cahaya keemasan melilit Chen Ping, dan bilah-bilah angin ini mengenai tubuh Chen Ping seolah-olah sedang menggaruk gatal dan langsung hancur. Bilah-bilah angin ini tidak dihasilkan oleh suatu formasi. Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia merasakan aura memenuhi sekelilingnya. Dia mengira bilah-bilah angin itu dihasilkan oleh formasi angin yang terukir di dalam labu. Tetapi karena baru saja terkena bilah angin itu, meskipun dia tidak terluka, aura yang keluar dari bilah angin itu setelah hancur jelas terasa sedikit aneh, membuat Chen Ping merasakan sesuatu yang sangat aneh. Itu adalah bilah angin yang hancur, yang kemudian berubah menjadi aura, sebelum berkumpul kembali dan melancarkan serangan ke arah Chen Ping. Terlebih lagi, bilah angin ini tidak menyerang dalam posisi tetap, tetapi terus mencari titik lemahnya. Dengan kata lain, bilah angin tersebut seolah-olah memiliki spiritualitas dan bukan benda mati. Dengan bantuan mata dunia bawah surgawi, Chen Ping menyadari bahwa bilah angin ini semuanya berasal dari suatu formasi, dan di dalam formasi ini terdapat kekuatan asal. Jelaslah bahwa orang yang mengukir formasi itu telah meninggalkan asal anginnya di dalam formasi itu, membuat bilah angin seolah-olah memiliki roh. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dihadapkan pada bilah-bilah angin yang tampaknya memiliki spiritualitas, hati Chen Ping tergerak dan teringat pada manik pengikat angin yang dibawanya. Manik-manik ini telah menjadi harta karun untuk memanipulasi elemen angin sejak zaman kuno, mampu menghentikan semua badai di dunia dan bahkan menyerap esensi angin. Pikiran Chen Ping bergerak, dan manik pengikat angin perlahan bangkit dari dalam dirinya dan melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya biru redup yang sangat kontras dengan kegelapan kacau di sekelilingnya. Biar ku coba apakah manik pengikat angin ini bisa menahan semua bilah angin aneh ini. Chen Ping berbisik, matanya berbinar karena rasa ingin tahu dan antisipasi. Saat pikirannya membimbingnya, cahaya biru di permukaan manik pengikat angin menjadi semakin menyilaukan, seolah-olah itu adalah pusaran besar yang mulai berputar perlahan, menarik bilah-bilah angin di sekitarnya. Bilah-bilah angin yang awalnya berkeliaran, mencari kesempatan untuk menyerang, setelah berhadapan dengan daya isap yang dilepaskan oleh manik penstabil angin, mereka justru secara tidak sengaja mengubah arahnya, seolah-olah ditarik oleh tali tak kasat mata, dan terbang menuju manik penstabil angin. Saat setiap bilah angin mendekati manik penstabil angin, bilah tersebut secara lembut dililit oleh cahaya biru di permukaannya, lalu berubah menjadi gumpalan saripati angin murni yang perlahan diserap oleh manik tersebut. Proses ini berlangsung senyap dan penuh dengan kekuatan yang misterius dan tak terduga, menyebabkan Chen Ping bertanya-tanya. Seiring berjalannya waktu, bilah-bilah angin di dalam labu tersebut semakin mengecil hingga akhirnya menghilang sama sekali. Manik penentu angin menjadi lebih hangat dan tembus cahaya, seolah-olah telah menyerap pesona spiritual angin antara langit dan bumi, dan hubungan antara manik itu dan Chen Ping juga terjalin lebih erat. Chen Ping dapat merasakan bahwa melalui proses ini, pemahaman dan pengendaliannya terhadap elemen angin telah mengalami lompatan kualitatif. Ini bukan sekadar serangan bilah angin biasa, ini adalah gambaran langsung asal-muasal angin.
Chen Ping tersadar saat gelombang kejelasan mengalir dalam hatinya. Melalui media mutiara penstabil angin, aku mampu melihat sekilas misteri asal mula angin. Perolehan ini jauh lebih berharga daripada lolos dari labu ini. Setelah menyerap semua bilah angin secara menyeluruh, Chen Ping memejamkan mata dan berkonsentrasi, lalu mulai dengan cermat memahami elemen angin yang mengalir dalam tubuhnya. Dia menyadari bahwa persepsinya terhadap angin telah menjadi lebih tajam daripada sebelumnya, dan dia bahkan mampu mendeteksi perubahan halus pada setiap aliran angin di udara. Asal mula angin, asal mula 5 elemen ini kini seakan-akan berada dalam jangkauannya. Di dalam ruang asal Chen Ping, bintang asal angin perlahan memancarkan cahaya. Meski cahayanya tidak terlalu terang, Chen Ping tahu bahwa selama dia berkesempatan menyerap asal angin, bintang ini akan semakin terang. Pada saat ini, labu di luar Master Luan dengan bangga menunjukkan karya besar mereka kepada Qiu Tintu, tetapi tidak tahu bahwa labu di dalam Chen Ping sedang mengalami metamorfosis. Di dalam labu, Chen Ping perlahan membuka matanya bersinar penuh percaya diri. Dia menarik napas dalam-dalam, seakan-akan menyatukan seluruh ruang di dalam labu itu ke dalam dadanya, lalu mendorong pelan-pelan dengan kedua tangannya. Hanya terlihat lapisan-lapisan riak di kekosongan dinding bagian dalam labu itu, dan sebuah retakan kecil diam-diam muncul dan meluas dengan cepat. Sudah waktunya untuk keluar, Chen Ping berbisik, dan sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, dengan mudah menembus labu dan memasuki kembali dunia nyata. Labu penelan surga yang pernah dipuji oleh orang banyak kini tergeletak diam di tanah. Permukaannya retak, jelas telah kehilangan kekuatan sebelumnya. Melihat hal itu, wajah Guru Luan langsung memucat, menatap tak percaya ke arah segala yang ada di hadapannya. Dan penampilan Chen Ping bahkan lebih seperti palu berat yang dengan kejam menghancurkan hati setiap orang. Terutama Qian Yu, dia ingin terus menambang batu roh abadi, namun tak disangka setelah berusaha beberapa saat, Chen Ping tiba-tiba keluar dari dalam apa yang disebut labu penelan surga. Saat ini, sorot mata Qian Yu penuh dengan kepanikan dan keputusasaan. Pada saat ini di seberang sana, adik bungsu laki-laki sedang mengawal adik bungsunya dan Xiongba dan kedua saudaranya menuju ke sisi hutan lebat untuk pergi. Dia ingin membunuh semua orang di hutan lebat itu. Bersambung.